Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Fusa TV, kembali lagi dengan saya Ifah Al-Qodia di acara Entry Ensiklopedia Santri. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai sholat berjamaah. Oke, Sobat Al-Fusa TV, dalam kitab Majmu'ah Syahril Mu'adab dijelaskan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat fardu berjamaah, yang kedua yaitu sholat sunnah berjamaah. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu sholat fardu berjamaah, yaitu seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Beberapa ulama ada yang mengatakan hukumnya itu sunnah mu'akkad yang diperkuat dengan hadis sholatu jamaah afdalu min sholati fadli, yang artinya sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan selisih pahala 27 derajat. Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Namun ketika kita melaksanakan sholat secara munfarid, kita hanya mendapatkan pahala sebesar 1 derajat. Hadis tersebut juga menjelaskan mengenai keutamaan sholat berjamaah. Jadi kesimpulannya, keutamaan sholat berjamaah yaitu ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kita akan mendapat pahala sebesar 27 derajat. Namun, jika kita sholat secara munfarid, kita akan mendapatkan pahala hanya 1 derajat. Nah, namun ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat fardu berjamaah itu fardu kifayah dan lain sebagainya. Oke, kita bahas yang kedua yaitu sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sunnah untuk berjamaah, dan yang kedua yaitu sunnah untuk tidak berjamaah. Sunnah untuk berjamaah itu contohnya seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Nah, yang kedua yaitu sunnah untuk tidak berjamaah. Berarti lebih utama kita sholat secara sendiri atau munfarid. Itu contohnya seperti sholat rawatib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa disyariatkannya sholat jamaah itu terjadi di kota Madinah. Terus berapa sih batas seseorang dapat melaksanakan sholat berjamaah? Minimal seseorang dapat melaksanakan sholat secara berjamaah yaitu 2 orang, 1 sebagai imam dan 1 sebagai makmum. Terus batas maksimalnya berapa? Batas maksimalnya yaitu tidak terbatas. Jadi kalau kalian mau melaksanakan sholat berjamaah mau 100 orang, 200 orang, atau 300 orang, terserah. Yang penting harus sesuai dengan syarat sahnya sholat berjamaah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syarat sahnya sholat berjamaah. Yang pertama yaitu makmum harus berniat menjadi makmum. Maksudnya gimana? Ketika kita menjadi seorang makmum, kita harus berniat menjadi makmum. Misalkan ketika kita akan melaksanakan sholat subuh, maka kita berniat sholli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Dan hati kita juga harus ngerentek, aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah lillahi ta'ala. Syarat yang kedua yaitu posisi makmum harus di belakang imam. Syarat yang ketiga yaitu tahu terhadap perpindahan rukunya imam. Maksudnya gimana? Kita harus mengetahui setiap gerakan yang dilakukan imam. Bisa dengan melihat si imam, atau mendengar suara imam, ataupun melihat sebagian dari makmum yang lainnya. Nah, gimana kalau misalkan nih, kita sholat di shaf paling belakang. Berarti kan kita tidak bisa melihat imam. Nah, bagaimana kita tahu gerakan si imam? Kita bisa tahu dengan cara mendengar suara imam ataupun melihat gerakan makmum di depan kita. Syarat yang keempat yaitu makmum harus menyesuaikan dengan imamnya. Maksudnya adalah ketika imam melaksanakan ruku, makmum juga harus ikut ruku. Lantas bagaimana ketika imam salah dalam gerakan sholatnya? Hal yang sebaiknya kita lakukan adalah
memberikan kode kepada si imam, entah dengan menepuk punggung tangan ataupun mengucapkan lafaz subhanallah. Terus bagaimana kalau misalkan imam tetap tidak mendengar atau paham dengan kode yang kita berikan? Nah, kita harus tetap mengikuti gerakan si imam walaupun gerakannya salah. Syarat yang kelima yaitu antara imam dan makmum harus cocok dalam bentuk sholatnya. Jadi, misalkan imam berniat sholat duhur, maka makmum juga harus berniat sholat duhur. Terus bagaimana kalau misalkan si imam melaksanakan sholat ba'diyah duhur, tapi si makmum tidak tahu kalau misalkan si imam itu sedang melaksanakan sholat ba'diyah. Nah, hal yang demikian itu dimakfu atau tidak apa-apa. Syarat yang selanjutnya yaitu imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu memiliki keyakinan bahwa sholatnya si imam itu sah. Syarat yang selanjutnya yaitu tidak boleh bermakmum pada perempuan jika makmumnya laki-laki. Maksudnya adalah ketika ada dua insan yaitu laki-laki dan perempuan, si perempuan ini tidak boleh menjadi imam. Yang harus menjadi imam adalah si laki-lakinya. Terus syarat yang terakhir adalah tidak boleh bermakmum pada makmum yang sedang bermakmum. Jadi misalkan nih, ada 3 orang. Yang pertama Faiz, kedua Alfan, dan yang ketiga Pandu. Si Faiz ini adalah seorang imam. Alfan sedang bermakmum pada si Faiz. Kemudian datang si Pandu. Nah, Pandu ini tidak boleh bermakmum kepada si Alfan. Kecuali kalau misalkan si Faiz ini udah selesai sholatnya, udah selesai ngimaminya. Nah, baru si Pandu boleh imam sama si Alfan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai furu'iyah atau permasalahan jamaah. Yang pertama yaitu, kapan seseorang mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Jawabannya adalah sampai imam membaca mimnya pada lafaz alaikum. Semisal, si imam sedang salam, terus datang si makmum langsung takbir. Selagi si imam belum mengucapkan lafaz mim pada lafaz alaikum, maka si makmum tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang berupa 27 derajat pahala itu. Selanjutnya yaitu, kapan sih seseorang mendapatkan 1 rakaatnya jamaah? Jawabannya adalah sampai imam melaksanakan ruku pada sholatnya. Semisal, ada 2 orang yang hendak melaksanakan sholat subuh. Yang pertama yaitu Faiz sebagai imam dan Pandu sebagai makmum. Si Faiz ini sedang melaksanakan sholat subuh pada rakaat pertama. Posisinya si Faiz ini sedang ruku. Nah, si Pandu ini kemudian datang, takbir, dan langsung mengikuti gerakan si Faiz yang sedang dalam posisi ruku. Maka si Faiz ini tidak perlu menambahkan 1 rakaat lagi setelah salam. Tapi jika si Faiz ini posisinya sudah iktidal, terus si Pandu datang, maka si Pandu itu harus menambahkan 1 rakaat lagi setelah salam. Nah, Sobat Al-Fusha TV, sudah paham kan dengan apa yang saya sampaikan tadi? Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian entry pada video kali ini. Sampai jumpa di entry video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share. Saya Iva Al-Qodiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.